Ini adalah sebuah cakar keramat. Cakar ini dapat mengabulkan 3 permintaan pemiliknya. Kakek ini mengambil cakar itu dan mulai membuat permohonan. Dia ingin istrinya hidup kembali. Tiba-tiba lampu di ruangan menjadi kedap-kedip. Dia mendengar suara istrinya. Lalu dia terkejut karena melihat arwah istrinya dengan tampang yang begitu menakutkan. Istrinya benar-benar sudah hidup kembali, namun tubuhnya masih terjebak di dalam peti. Kakek pun segera pergi ke makam istrinya. Setelah dia membuka peti itu, ternyata istrinya benar-benar hidup kembali. Hanya saja wujudnya sudah sangat berbeda. Wajah istrinya telah membusuk. Belum sempat berterima kasih kepada cakar itu, tiba-tiba saja istrinya merangkak keluar dan menggigit kaki si kakek. Istrinya berubah menjadi seperti zombie yang haus akan darah dan sangat tidak manusiawi. Sambil menangis, terpaksa si kakek memukul istrinya. Dia mendorongnya kembali masuk ke kuburannya. Cakar ini datang lagi, dan dengan cepat kakek membuat permintaan agar istrinya tidur dengan nyenyak. Kuburan itu pun menjadi senyap. Dulu, cakar ini digunakan oleh istrinya, dan di saat tinggal tersisa 1 permintaan terakhir, istrinya memohon agar mendapatkan banyak uang. Permintaan itu memang terkabulkan, namun sebelum mereka menjadi kaya, istrinya jatuh dari ketinggian dan akhirnya meninggal. Kemudian kakek mendapatkan sejumlah uang asuransi dari istrinya. Kakek memang mendapatkan uang, tapi di satu sisi dia juga sedih. Dan semenjak itulah kakek yang menjadi pemilik baru dari cakar ini. Cakar yang jarinya telah terkepal seperti ini, itu artinya ketiga permohonan sudah terkabulkan. Setelah mendengarnya, Ellen tak percaya bahwa di dunia ada benda seperti itu. Sebelumnya, Ellen mengalami kecelakaan mobil, dan dia mengalami luka berat. Dia singgah ke rumah terdekat yang dimana itu adalah rumah kakek. Lalu Ellen pun pingsan di depan pintu. Setelah dia sadar kembali, dia melihat bahwa kedua jarinya sudah hilang. Dia mengira bahwa si kakek adalah pembunuh. Kemudian dia menodongkan pistol pada si kakek. Sang kakek hanya ingin menyelamatkannya. Jika tidak, Ellen pasti sudah meninggal. Kakek menyuruh Ellen untuk tenang dan menetap untuk 1 malam dulu. Besoknya dia baru boleh pergi. Kemudian kakek mulai menceritakan kepada Ellen tentang cakar itu. Dia memperlihatkan cakar itu padanya. Tapi Ellen tetap merasa cakar ini sungguh tak masuk akal. Besoknya saat Ellen hendak pergi, dia bertanya sekali lagi kepada kakek mengapa sang kakek menyelamatkannya. Setelah istrinya meninggal, kakek merasa hidupnya sudah tak berarti lagi. Dia sangat kesepian. Lalu kakek memohon pada cakar agar dia bertemu dengan seorang pembunuh untuk membunuh dirinya sendiri. Karena menurutnya dibunuh adalah satu-satunya cara yang tepat untuk mengakhiri hidup. Ellen berkata dia bukanlah seorang pembunuh, tapi kakek yakin Ellen pasti pernah membunuh orang. Jika tidak, dia tidak akan mungkin muncul di hadapannya. Ternyata Ellen telah membohongi kakek. Pacarnya menderita kanker stadium 4. Karena Ellen tak tega melihat pacarnya kesakitan, dengan terpaksa Ellen harus membunuh pacarnya. Kakek memberikan cakar itu kepada Ellen, tapi Ellen malah membuangnya. Kakek malah berteriak dan segera mengambilnya kembali. Sang kakek mengambil cakar itu dari tungku api dan tangannya juga ikut terbakar. Dia berteriak dengan sangat menderita dan api itu semakin menjalar ke tubuhnya. Ellen tidak ingin kakek merasakan penderitaan itu lebih lama lagi. Dia menjadi sangat ragu dan ketakutan. Terpaksa dia harus menembak kakek itu. Setelah ditembak, api itu malah menghilang dan kakek terjatuh ke lantai. Ellen ingin menangis tetapi dia tidak bisa. Dia bukanlah seorang pembunuh, tetapi dia dihadapi dengan kenyataan seperti ini. Dia memungut cakar itu dan secara perlahan cakar itu terbuka kembali. Lalu dia melihat bekas luka di kaki kakek. Ternyata semua yang diceritakan kakek itu benar. Ellen sangat terkejut. Lalu dia pergi membawa cakar itu. Di dalam mobil, dia baru menyadari bahwa kuncinya tidak ada. Dia terus mengomel sendiri berharap kuncinya cepat ditemukan. Tak lama setelah itu, kuncinya terjatuh dari atas. Tanpa dia sadari, 1 permintaannya telah terkabulkan. Dan sekarang mobilnya malah tidak bisa menyala. Dia bergumam sendiri berharap mobilnya menyala, dan akhirnya mobil itu sungguh menyala. 2 permohonannya telah dikabulkan. Ellen segera pergi ke rumah sakit dan masuk ke ruang jenazah. Dia mencari jenazah pacarnya satu persatu, kemudian memasangkan kembali cincin ke jarinya. Ellen mengeluarkan cakar itu sambil bergumam bangkitlah. Tiba-tiba lampu di ruangan jenazah berkedap-kedip dan setelah dia membalikkan badan, seluruh jenazah di sana sudah bangkit. Pacarnya langsung menangkap Ellen dan menggigitnya. Dan darah Ellen yang segar menetes ke bawah.